mewakili banget. Karena ini. kan aku ngeband sama si Mas Tido ini kan sudah dari SMP ya. Dulu memang cover kami itu Glenn Fredly. Pasti beberapa teman-teman tahu yang modelnya misal kayak gambar peta Indonesia di Fruity Loop terus di play seperti apa gitu. Nah, aku terinspirasi dari situ terus. Menurutku sekarang band itu harus sudah berhenti mereferensi dirinya dengan band lain. Gitu. Selamat malam, XT Square Cafe and Resto. Luar biasa. Selamat malam The Barbar episode 259. Malam ini saya bersama dengan pemuda-pemuda gondrong dan berbaju hitam. Untung saya hari ini nggak pakai baju hitam ya. Kalau nggak sama nanti kita semua. Dan untung saya sudah tidak gondrong lagi. Ada Citrus. Yeay. Citrus. Halo terus. Halo Cid. Citrus. Ini kenalan dulu deh. Citrus, ada siapa saja? Dan kaos kalian ukurannya apa? Ukuran kaos. Iya. Oke. Dari perkenalan berarti ya. Saya sambung di gitar. Saya connection berarti. Saya connection, saya bukan connection lagi ya, oke. Mulai wae ora rasane iki. Piye iki? Boleh. Ukuran kaos M. Ukuran kaos M. Yes, Kamu M. di Citrus pegang Gitar. Betul. Oke, silakan dilanjutkan. Halo, saya Niko. Niko. Saya di Citrus disuruh megang bass. Disuruh megang bass. Iya. Disuruh yang nyuruh siapa? Ini kiri kanan saya dua-dua nih. Kok mau? Nah itu semua di sini tuh terjebak, Mas. Oh, semuanya dijebak. Oke. Ukuran kaosnya? Ukuran kaosnya M. M juga. Oke. Lanjut. Saya tidur di Citrus nggak pegang apa-apa saya Mas. Nggak pegang apa-apa? Iya saya nyanyi. Oh, megang mic. Ya kadang-kadang mic kalau ditaruh di stand ya nggak dipegang sih. Iya, Bener sih, betul. ada benarnya. Ukuran kaosnya? Ukuran kaosnya M. M. Ya. Oke. Selamat malam. Selamat malam. Saya Jeko, di sini saya dijebak Mas. Tolong. Semuanya dijebak tuh. Tapi nggak apa-apa kalau kamu dijebak kayaknya nggak apa-apa sih. Saya Jeko, di Citrus megang stick drum Mas. Megang stick drum, terus Ya. stick drumnya diapain? Terus dipukulkan ke gitarisnya. Waduh. Yang satunya. Loh, kok yang satunya? Oh, kurang satu ya? Oh iya, karena Kurang satu. sebenarnya Citrus itu berlima. Oke, Ada Mas Ambung, Mas Niko, Mas siapa jenengmu Tido, Mas Jeko, sama satu lagi Mas Garda namanya. Garda. Berhalangan hadir karena Oke. anaknya baru saja lahir. Oh begitu. Wah. Baru 2 hari. Baru 2 hari, oke. Selamat Mas Garda, selamat begadang untuk 3 bulan ke depan. Welcome to the fatherhood. Jangan lupa stok kopi. Kalau mau kopi. Oh, ukuran kaos kaos. musik. Ukuran kaosku 3XL OTW XL aja. 3XL OTW. XL aja. Susut ya? Berusaha susut. Mas. Berusaha susut. Kamu Biar ngapain aja? Workout atau saya kebetulan nambah pikiran atau? Wah, itu juga stres. Oke. Sepedaan sama kemarin tuh dibikinin ini program nge-gym sama Mas Sambung. Jadi kebetulan dia jadi personal trainer gitu. PT juga tuh. Iya. Wah ya ini, makanya ini PT Kuru Tur Gondrong. Oke, berarti sebenarnya kalian tuh berlima tapi Mas Garda karena lahir. Anaknya cowok apa cewek? Cowok. Oh, Anaknya luar cowok. biasa. Wah, jagoan nih. Iya. Oke. Jadi gitar, bass, vokal, drum dan gitar sembari gendong dan Nyusoni. enggak. Ya. Ya, oke. Oke, aduh, saya mau mengikuti, Bu. Citrus kan sudah masing-masing personel ya dengan ukuran kaos kalian masing-masing. Jadi kalau misalnya nanti ada yang mau sponsorin kaos boleh bisa hubungin siapa ya? Hubungin Pade mungkin, hubungin ini. Kenapa memilih nama Citrus, Pak? Padahal saya ngerti ku Citrus ki
apa? Jeruk. Tanamannya berduri, buahnya beraroma khas. Kenapa? Siapa yang memutuskan itu dan kenapa? Soalnya waktu itu emang lagi belanja, terus di section buah ketemu citrus, nggak tahu kenapa namanya terngiang-ngiang di kepalaku terus, kayak ini jeruk tapi kenapa kesannya di kuping tuh keren gitu. Secara bunyi itu citrus tuh menurutku keren gitu. Terus secara filosofis ternyata juga nyambung sama apa yang pengen kami tulis di lagu-lagu kami. Kami pengen memotret kecut-kecutnya hidup. Oh begitu. Iya. Terus pengen apa ya? Menurutku jeruk tuh buah yang pejutan gitu. Kadang-kadang kita dapat yang asam, kadang-kadang dapat yang manis. Ya kayak bisa lah merepresentasikan apa yang pengen kami tulis gitu. Ya, kayak Jadi, hidup ya. nah. Kadang manis, kadang kecut, kadang. Betul, itu alasan kerennya, alasan jujurnya didengar enak aja. Oh jadi keren aja ya. Jadi lebih karena citrus. Kayaknya bagus nih. Iya, Udah pakai betul. aja lah. Sesimpel itu sebenarnya. Sesimpel itu ya. Jadi kalau mau difilosofiskan ya itu tadi. Betul. Karena banyak rasa atau kadang-kadang tidak bisa ditebak. Iya. Yang katanya manis ternyata kecut. Betul. Yang katanya kecut jebul ora ono rasane sama Nah, sekali. itu dia. Sing biasa nih gak sata terus ki. Oke. Kalian ini ketemunya gimana sih sebenarnya? Apakah apa teman kuliah kayak atau satu tongkrongan kayak atau nongkrong di cakruk kayak atau gimana? Kalau aku sama Sambung kebetulan kerja bareng, kami bikin studio di Jogja namanya Soundlit. Jadi kami kerja tiap hari, tiap hari dikasih brief, suruh bikin musik yang kayak gini. Lama-lama pengen bikin sendiri gitulah. Yang nggak ada briefnya lah, yang bikin briefnya kami sendiri gitu. Tapi kayaknya kalau berdua doang kok kurang, akhirnya kami menjebak teman-teman kami. Oh, menjebak teman-teman kalian. Oke. Nah, kebetulan si Niko bandnya lagi sering rekaman di tempatku. Oh, seru juga nih buat diajak ngeband, soalnya pas nongkrong juga asik. Kita culik Niko. Oke. Terus Jeko juga bandnya Gremory sering produksi di tempat kami. Wah, ini asik juga, kita culik lagi. Nah, kalau Garda itu kami scouting kayak yang gitaris yang emang dari dulu kami suka siapa nih, kita berempat menyebut nama yang sama, Garda, jadi akhirnya kami ajak Garda gitu. Oh, berarti kita culik. wah, berarti dari kalian berdua ya, Sambung sama Tido ya, yang awalnya terus kemudian ngajakin member inti. Kamu udahlah, kamu tukang gebuk memang tukang gebuk, memang tukang gebuk. Terus citrus ini kenapa kalian genrenya apa sih? Kalau dari kalian sendiri, boleh satu dua orang atau boleh kalian berempat satu-satu. Kira-kira kalau kalian sendiri bilang genre kalian ini apa sebenarnya? Aku masih rock ya. Masih rock. Masih rock. Belum ke ya metal ding, metal wae lah. Metal aja. Luwe pede aku. Oke, luwe pede di Iki metal. angel iki aku diserang pro metalhead lho iki San. Yang mana? Oh, ada ding. Iya. Itu kalau aku mungkin arahnya ke metal. Metal. Monggo, Niko. Nah, aku kayaknya rock aja deh, Mas. Rock aja. Rasanya Sambung. Oke, lanjut. Monggo. Aku juga, kalau aku malah nggak berani menyebut genre. Aku sebelum sama Citrus soalnya dulu nyanyinya pop, cover Glenn Fredly gitu. Jadi kayaknya kayak tiba-tiba kalau mendeklarasikan penyanyi rock apa metal kayaknya belum berani. Jadi kami bikin musik yang kami suka aja gitu. Oke. Setuju sama Mas Tido, setuju. Cuman kemarin setelah setelah produksi terus denger Sambung sempat nyeletuk, oh iki koyane dadi simfonik wangun iki. Dadi rada progresif juga iso iki. Cuman ya itu tadi aku lebih condong ke rock karena takut pertanggungjawabannya nanti kalau metal suruh blastingan orang mampu, Mas. Oke. Jadi sepertinya dari kalian berempat
yang berani jawab metal cuma Sambung ya. Oke, Sambung ya metal, rock yang dia suka aja nih, yang kalian suka aja terus rock. Oke, karena kamu bilang metal. Enggak, ya enggak apa-apa. Karena kamu yang istilahnya berani bahwa bilang Citrus ini adalah metal. Yang membedakan dengan metal yang lain apa, Bung? Menurutmu? Kenapa kamu bisa bilang metal dan kalau yang lain ini bilang rock, kenapa kamu berani bilang metal gitu loh? Hal apa yang membuat kamu bilang ini Secara teknis sih, kalau teknis kan atau apa? cetho ya untuk penggarapan riffnya, terus drumnya, pattern itu dengan pendekatan ke arah metal, terus lirikalnya kan juga arahnya ke kemarahan gitu. Kalau untuk urusan artistik ya, cuman kalau untuk yang membedakan dengan metal lainnya mungkin lebih ke karakter vokal kali ya. Karena kupikir di Indonesia apa aku sing dolane kurang adoh, aku ya udah ngerti sih, karena aku belum pernah menemukan metal dengan jenis vokal yang seperti ini, dengan cara nyanyi vokalisnya itu seperti si Citrus ini. Gitu sih, lebih ke vokalnya. Karena kalau untuk urusan aransemen, terus instrumentasi dan bla 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 itu ya tipikal metal lah. Tipikalnya metal. Gitu. Oke. Kalian ini berdirinya kapan tuh? Apa? Berdirinya kapan? Citrus ini memutuskan untuk sekarang. Memutuskan untuk berdiri dengan membawa nama Citrus ini mulai kapan kalian? Mungkin setahun ya. Setahun. Jadi gini, tadi ada mungkin ada sejarah yang belum disebutkan. Sebenarnya cikal bakal Citrus blueprint-nya wis tidur. Dia malah dia. Jadi dia punya project solo menggarap 5 single untuk jadi EP. Lalu yang satu lagu ini mau arahnya ke rock. Oke. Arahnya mau rock, terus dia karena sing bendino ketemu raku gitu kan, sing apa kulino dolanan gitar gitu kan. Terus ya udah, Bung, mbok tulung gawe ke lagu sing model wong ngene. Aku kalau nggak salah dulu arahnya ke Fish ya. Fish. Wah, aku ya ora ngerti ya kowe. Fish ki kaya ngopon. Sumpah aku ora ngerti tenan. Bukan sok-sokan edgy ngono kae lho. Oke, aku cek Fish terus top track-e gitu. Oh, oke, modelnya kaya ngene, terus down tuning ngono kae, jero rock tapi dijerokke ngono kae. Oke, jadi nih, wes tadi single ngono kae. Yang juga kami reka ulang di Citrus ini. Jadi maune pure karyanya si Tido tok, sekarang udah jadi punya Citrus. Jadi kenapa kok itu nggak jadi masuk dalam EP? Beliaunya sendiri ini. Nah, silakan ngomong. Tido, silakan. Itu tadi project apa itu yang tadinya 5 ini? Aku ditawarin sama Mas Dandi Gowo, kayak dia berkali-kali main, terus kamu kayaknya harus punya album deh gitu. Terus akhirnya aku karena dapat kesempatan diproduce dia, berusaha mengerjakan album lah. Terus ternyata ada di perjalanan albumnya tuh kayak ada spektrum emosinya tuh lumayan lengkap gitu, kayak ada sedihnya, ada kecewanya, tapi yang belum ada tuh marahnya. Nah, aku kan males mikir kan Mas, jadi marah tak translate dengan forward aja lah, rock gitu. Nah, aku akhirnya ngajak Sambung, jadi pengennya lagu galau rock satu, galau lagi gitu, jadi biar kaget gitu. Tapi ternyata waduh terlalu ekstrim ya, jadi aku yang tadinya pede jadi nggak pede sendiri, terus diproses bikin single yang rock ini kok menyenangkan banget. Kok katanya emang kalau cuman satu lagu kok aku merasa kurang ya. Aku tuh jadi ketagihan gitu. Apalagi waktu nulisnya udah asik, terus rekaman vokalnya tuh juga menurutku pengalaman yang menyenangkan banget gitu. Kayak kalau aku nyanyi lagu pop tuh kadang-kadang terlalu overthinking mikirin pitch-nya, ekspresinya. Kalau lagu rock tuh menurutku nggak tahu ya, ini yang aku rasain kayak lebih merdeka aja, aku kayak bebas lah ya, gitu. Terus anehnya ketika akunya nggak overthinking, justru dari semua pengalaman rekaman vokalku tuh yang
vokal editingnya paling minim justru album Citrus ini. Kan aneh gitu. Biasanya aku yang berusaha buat pitch-nya oke mungkin malah editingnya yang ngendi-endi. Yang ini kok Sambung aku lihat malah treatmentnya minim banget lah buat vokalnya gitu. Jadi karena ketagihan nulis jadi 2 lagu, jadi 3 lagu lah kok tadi sealbum Jadi gitu. satu album. Apalagi pas Jeko sama Garda masuk, masing-masing datang tuh bawa lagunya mereka yang boleh dikerjain Citrus juga gitu. Nah jadi akhirnya keterusan jadi satu album gitu. Keterusan jadi satu album. Yang mana awalnya sebenarnya karena kamu merasa kayaknya asik nih. Kok aku bebas ya, kok aku merdeka ya, begitu ya. Lebih ini ya daripada yang kemarin-kemarin ya. Iya, Rasa itu perasaan ya. itu. Berarti itu sebelum mereka berdua Betul. join. Iya. Bertiga berarti sama Garda. Sama ya? Garda, iya. Terus yang nulis lirik semuanya kamu? Iya, aku nada vokal sama lirik semuanya aku. Jadi sebenarnya lagunya Jeko sama Garda tuh beberapa udah ada main melodinya gitu, tapi aku minta izin sama mereka, ini boleh nggak kalau tak modif gitu buat main vokalnya gitu. Karena menyesuaikan dengan caramu bernyanyi Iya, ya. iya. Dan Jeko sama Garda sempat ada ini enggak? Nah. Wah enggak, jangan. Harusnya gitu. Segel. Why mas? Kebetulan lumayan enak sih. Kami tuh kayaknya masing-masing member tuh kayak punya job desk masing-masing gitu. Jadi waktu misalnya Jeko tuh divisi orkestrasi semuanya Jeko. Terus engineering sama bagian awalnya Sambung. Nah, waktu mereka mengerjakan fieldnya masing-masing tuh kami cukup cuek sebenarnya, kayak percaya aja. Nah, jadi waktu di divisiku menulis lirik dan vokal hampir nggak ada yang cawe-cawe sih, nggak ada yang intervensi. Malah mereka tuh tanya ini lagu tentang apa gitu tuh waktu udah selesai semua gitu, baru pada penasaran gitu. Gitu. Ketika semua liriknya sudah selesai, baru nanya. Iya. Baru nanya. Iya. Terus berarti yang pegang instrumen nih, ada kesulitan untuk menerjemahkan kalimat yang dibuat sama Tido nggak? Ya Niko boleh, Niko. Kalau saya sih enggak ya mas. Soalnya pas awal kali dijebak itu tadi. Dijebak ya? Iya. Oke, garis bawahi, dijebak. Jadi Tido sama Sambung ini kayaknya waktu itu belum ada nama Citrus kali ya? Belum toh. Baru setelah aku masuk ya baru ada proyekan itu. Dia ngajakin tuh lagunya udah ada. Cuman tolong diisi bassnya gitu kan. Gitu aja. Diisi gitu aja udah. Isi wae sakarepmu gitu cari. Isi wae sakarepmu. Wah, mulia tenan gue. Ya wes, tak isi toh mas akhirnya. Ku isi terus itu udah ada 5 lagu ya sebelumnya ya. Udah ada 5 lagu sebelum Garda sama Jeko masuk. Terus ini berdua nih terutama Tido ya mas. Tiba-tiba ngide. Pas bilang sama aku tuh ini cuma proyekan toh, upload tok, nggak bakal ada kepikiran buat live-nya. Awalnya gitu tuh mas. Makanya kayak ya udah lah, ya udah ayo gas aja gitu. Tiba-tiba kepikiran buat pengen latihan di studio, pengen nyobain rasanya gimana kan. Makanya si Sambung terus ngajakin Jeko sama ya itu tadi Garda. Kami berempat ngajakin Garda. Jadi kalau dari ngisinya susah enggak sih harusnya sih, karena ya benar-benar dibebasin sih sama mereka. Benar-benar dibebasin ya. Jadi paling kalau mainnya jelek ya dionek kelek. Wah, ya biasanya sih. Biasanya sih ngono sih. Sing rewel sing iki. Lumrah ya. Piye to baleni to. Mosok ngono. Oke. Nek dari kamu, Bung. Kamu menyikapi si tulisannya si Tido ini tadi. Kowe menerjemahkannya gimana? Kowe ada ini enggak? Ya, Karena masih sama. Masih ada kesulitan enggak ketika kamu menerjemahkan apa maunya dia atau maunya Tido atau sebenarnya saling responnya kan berawal dari musik dulu, baru vokal. Oh begitu, dari musik karena dulu baru ke vokalnya. Terkadang kayak aku misalkan di pop-popan gitu kan vokal dulu nih, vokal dadi ubengane wis dadi, nemu nadanya, nemu baru nentuin tema lirik, baru rekaman bla 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 gitu kan. Cuman kalau ternyata kami lebih nyaman musik dadi sih. Gitu. Bahkan jadi lalu arahnya jelas mau kemana, vibes-nya udah kebentuk, baru sih vokal masuk nih. Karena proses kreatifnya konco-konco ini ternyata kami menemukannya seperti itu. Seperti itu ya. Jadi kalau untuk
susah nerjemahinnya sih enggak. Jadi nanti ketika vokal udah jadi, terus kami udah sepakat, oh iki lagune tentang A, oh iki tentang B. Oke, neng lirik endi sing kudu dikei sesuatu ki dinggo ngekei impact ke liriknya. Oh, neng bagian lirik iki butuh sesuatu ki. Sorry, boleh bahasa Jawa enggak sih? Boleh nanti ada tukang translate-nya kok. Sorry ya. Nanti ada tukang translate-nya enggak Sekarang apa-apa. ya wong Sleman nih, Bang. Oh, lebah ganteng ya. Nanti ada. Nyon sewu nggih. Editor nanti Ya, nanti gampang. nambahi kerjaan editornya. Diamplopi ning buri ya. Ya jadi balik lagi ke proses kreatif untuk merespon lirik dan maksud si kalimat itu nanti kami setelah semua jadi oh ini menarik untuk dikasih ini sehingga nambahin dampak si lirik ini. Oke, Gitu berarti karena datangnya dari musik dulu ya. Musik dulu. Betul. Si Tido bikin liriknya, ketika lirik itu jadi dan ditaruh di musiknya, kalian masing-masing merespon gitu. Ya. Atau siapa yang biasanya jadi kayak semacam musik direktornya? Kamu berarti? Kayaknya sih kamu deh. Ya anu sih. Biasanya kalau yang menentukan arah musiknya kemana tuh Mas Sambung sama Mas Tido karena Mas Sambung yang menentukan apa namanya, bagian musiknya seperti apa, misal intro sekian, verse, bridge, apakah perlu pre-chorus atau tidak, terus kemudian ref selanjutnya dan ke belakang. Mas Tido merespon bagian musiknya, kemudian menulis lirik. Nah setelah mereka apa ya istilahnya musik dan liriknya kawin, baru aku yang merespon. Nah itu dia responnya. Respon itu. Itu dia. Oke. Karena The Barbar volume 259 ini di pinggir jalan ya kawan-kawan ya. Jadi meriah ya. Meriah sekali. Oke, lanjut. Gitu. Ketika musik dan liriknya kawin, aku minta sembarang mix down dulu lah untuk aku preview, kemudian aku masukin unsur-unsur yang perlu dimasukkan ke dalam lagu itu. Awalnya itu Mas Tido request, wah kayak string enak banget ki, kayaknya coba tak garades. Terus setelah proses menulis string itu selesai, aku kayak ngide, iseng coba tambahi brass kali ya. Maksudnya untuk nantinya setelah dikembalikan ke mereka, misalnya meh di take out ora apa-apa. Oke. Untuk yo ono ora sebagai sesuatu yang menyegarkan telinga lah. Ternyata pada approve begitu. Terus dadi beban nih gelem ra gelem album ngono kabeh ya ben ra belang ya. Ngono kuwi ceritanya. Berarti ini album ya kalian bakalnya ya? Iya. Album yang pertama ya. Pertama. Berarti karena setahun ya baru setahunan jalan ya kalian ya album pertama. Oke. Kalau lirik tadi yang nulis semua Tido kan berarti. Nah, coba untuk album ini satu kalimat aja. Kira-kira yang menggambarkan album ini kayak gimana? Atau apa album ini mau bicara apa sih gitu loh. Satu kalimat atau mau satu paragraf boleh, wes lebih bebas ini. Album ini tuh potret kegelisahan kami dengan kondisi sosial hari ini, tentang apa yang kami kesalkan, apa yang jadi kemarahan kami. Kemudian mungkin yang terakhir kami berusaha menangkap segala ketidakpastian dan hidup di negara yang sepertinya tidak bertanggung jawab dengan warganya tuh. Menurutku perlu ada ekspresi dari kita gitu. Perlu ada respon dari kita dan itu kami respon di album ini gitu. Ya berarti beneran kayak beli jeruk tadi ya. Iya. Beli jeruk sekilo katanya manis semua, ternyata dicobain enggak semuanya. Enggak semuanya asem maksudnya ya. Enggak semuanya asem ki berarti iso untuk kecute tok. Yo manis 1-2 entuk bosoke barang ya begitulah negaramu bro. Enggak lah negara
Siapa? Tridatu Bagu. Oh, rata teruskan. Tidak akan saya teruskan. Berapa lama tuh kalian menyelesaikan? Udah rampung kan nih? Udah. Ya. Berapa lama untuk menggarap dari Kalau- awal itu? Wah kalau dari awal banget mungkin 1,5 tahun mungkin ya, tapi nggak yang intensif gitu sih. Karena masing-masing juga ada kesibukan, jadi kami nggak yang oh ini ada deadline-nya gitu. Tapi kami benar-benar berusaha untuk karena mindsetnya dari awal tuh bikin album, jadi kami juga menata tracknya tuh sesuai kebutuhan albumnya gitu. Oh kami pengen track satunya kayak gini, track 2-nya kayak gini, dramaturginya kita pikirin gitu, kayak oh ini di depan kita hantem, di tengah kita kasih apa, kita tutup dengan kayak gimana gitu. Jadi kalau aku sih suka album yang ketika didengarkan secara utuh tuh nyaman gitu, dari track 1 sampai track terakhir tuh kayak cerita yang plotnya tuh emang dipikirin gitu, bukan yang kolase-kolase single gitu. Jadi kami nggak terburu-buru ngerjainnya, dan mungkin aku akhirnya punya karya yang aku nggak tahu ini akan didengar berapa orang, tapi ini karya yang aku suka lah secara pribadi gitu. Secara pribadi kamu memang menginginkannya seperti itu dan kamu membuatnya jadi seperti itu. Jadi album yang nggak cuman kumpulan single-single, tapi dia ya sambung maksudnya. Ya, menyambung. Menyambung. Kalian rilis kapan nih rencananya? Kami rencana tanggal 17 besok. Nah, tanggal 17 besok kawan-kawan, monggo yang mau, ya bukan yang mau, dengerin lah, support lah teman-temannya, ya kan. Ada explicit kontennya nggak? Banyak ya? Ya, hampir semua. Oke, berarti untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang punya anak-anak yang sudah mulai mendengarkan dan sudah mulai mengerti, mohon pendampingannya karena ini ada eksplisit kontennya, jadi ya begitulah. Jadi terus Bapak nakal. esnya apa? Saru. Saru ki gak tak terus ke. Oke, karena kita udah nyinggung albumnya nih yang tanggal 17 besok rilis ya. Rilis di semua platform apa? Platform Peron. 3/4 po, 9/3 po, wah ya, Harry Potter gue. Jadi kita dengerin satu lagu dulu kali ya. Boleh ya? Kita dengerin yang mana dulu nih? Amuk mungkin. Wah, apa judulnya? Amuk. Amuk. Ya. Bang, puter bang, amuk bang. Amuk. Ngamuk mas. Itu yang nulis lirik nih, Tido nih. Dok, apa sih yang mau kamu sampaikan Dok di Amuk itu Dok? Ini sebenarnya embrionya embrionya Citrus yang tadi kami ceritain. Jadi ini lagu pertama yang harusnya masuk ke album pribadiku. Jadi tidak seperti lagu-lagu yang lain di album Citrus nanti, ini nggak ngomongin sosial politik, nggak ngomongin, ini sebenarnya lagu patah hati ini sebenarnya. Karena albumku waktu itu ngomongin itu, jadi kayak sebenarnya ceritanya kayak aku sering cerita sama teman-teman kayak apa yang sedang kurasakan, terus kayak dijawabnya, wah kamu tuh terlalu sabar, ngamuk lah, sekali-sekali marah nggak apa-apa gitu. Nah itu jadi sebenarnya kayak ini cuman gambaran apa ya, kayak ekspektasi yang patah, terus orang-orang kalah yang nggak mau terlihat lemah, tapi aku tuh juga bisa melawan gitu. Terus kayak di sebelum outro kan ada liriknya, kalau Kairil pernah bilang dia pengen hidup 1000 tahun lagi, kalau aku tuh di hidup ini udah mati 1000 kali gitu, tapi bangkit terus gitu, tapi melawan terus gitu. Nah gitu.
Ceritanya. Apa lirik refnya tadi apa? Isi kepalamu. Jadi isi kepalamu semakin tajam, menusuk jantung dan bunuhmu sekali lagi gitu. Kadang-kadang tuh musuh kita tuh bukan orang lain tapi isi kepala kita Isi kepala sendiri kita gitu. sendiri, oke. Setuju sih. Kayaknya semua orang juga seperti itu. Iya. Apalagi kondisi saat ini ya. begitu. Tapi sebenarnya kalau diperluas lagi kan itu berlaku ya. Nggak Betul. cuma perkara patah hati gitu loh. Betul, Perkara betul. apapun kalau kondisinya kayak gini nih ya. Boleh ngamuk lah. Boleh kok, boleh Iya. kok. Makanya karena secara konteks juga masih masuk di dalam album, jadi ya udah nih kayaknya masih, walaupun dulu ini satu-satunya lagu yang mindsetnya untuk single, tapi ternyata masih kawin kok sama tema-tema yang lain gitu. Masih ada benang merahnya gitu. Tadi kan kamu bilang kamu pernah menceritakan soal yang patah hati ini ke Salah gitu. teman-temanmu kan. Nah, Iya. Ko, coba Ko, kalau Oh, dari sudut pandangmu Ko, dia cerita apa sih Ko? Waduh, saya gitu. yang ya sepenangkapanmu aja. Dia ceritanya apa sih sebenarnya? Patah hati Sing di yang gitu. seperti apa? Nah itu sing di patah hati karo sing di. Ya tapi emang begitu sih. Kalau menurut cerita-cerita yang pernah saya dengar ya, Tido itu terlalu tidak mudah marah lah dalam menanggapi hal yang seharusnya dia tuh marah di situ. Kok nerimo-nerimo wae gitu toh. Ya ampun. Ini yang pangdum. Ya ampun. Yo ewo pakai wo yo, tapi kan kamu laki-laki gitu loh. Nah itu loh Do. Masa ya? Terus kenapa? Terus kenapa jane? Ngamuin yang lagu Mas, makanya Mas. Gitu. Oke, Niko tadi belum begitu. Ceko, piye Cek? Tak takoni. Kalau aku malah jujur. Jujur. Boleh. Nggak terlalu dekat sama Mas Tido karena Loh, ini enggak terlalu dekat, kurang dekat ya? Geser. Nah, gitu. secara personal tidak terlalu dekat dengan Mas Tido karena ya baru dijebak itu tadi. Karena dijebak sama Mas Sambung. Karena kebetulan punya band juga sama Mas Sambung, terus dia yang ngomong, "Yuk, besok tulungi jajal track yo, latihan yo." Baru di situ mulai berinteraksi sama Mas Tido, Mas Niko dan Mas Garda gitu. Nah, urusan curhat-curhat kayak ini aku sing ora dicurhati deh. Oh, ngono. Kok wah berarti kamu Tidak ya urung wayah, belum waktunya aja, nanti ada itu. Sambung deh, sambung. Bung, tapi kayak karena kalian berprosesnya kan lebih dulu nih. Jadi nek menurutmu amuknya yang dia mau ini seperti apa gitu? Wah. Atau menurutmu gitu. dia harusnya bisa lebih ngamuk lagi, atau ya ngamuknya Tido ya segitu? Karena mungkin intensitas ngamuknya kami beda ya. Nah, itu maksudnya. Jadi ini kayaknya udah levelnya Tido untuk ngamuk. Oh gitu. Ya Tido ngamuknya segini gitu. Iya, ya semono loh. Mungkin ya, wis maksimal. Maksimal ya. Nah, aku kan mungkin kalau aku akan menulis lirik akan jauh lebih eksplisit lagi. Cuman kan enggak Ya, bukan wilayahmu juga. bukan ya, wilayahku juga untuk ngurusi artistik lirik gitu loh. Cuman kalau untuk secara mengamuk di lirik bahkan di teknik nyanyinya, menurutku udah tersampaikan banget. Karena di situ sudah diwakili ya, sudah mewakili banget. karena kan aku ngeband sama si Mas Tido ini kan sudah dari SMP ya. Dulu memang cover kami itu Glenn Fredly. Oh begitu. Memang Glenn Fredly, bener-bener ya. Glenn Fredly. Gitu. Jadi terus bikin musik kayak gini diisi lirik yang seperti itu. Matur nuwun. Disuguhi. Matur Monggo nuwun. anu, heeh. Nggih diunjurian nggih Mas, sak wontene nggih niku wau nganu soalé niki. Mboten ana apa-apa sampun ngeten, Man. Baru kali ini Debarbar ada ladennya. Lagi iki Debarbar ono ladene iki. Kok mau 500 aja. Lanjut. Oke, gitu sih kalau untuk kemarahan kupikir sangat tersampaikan melalui selain lirik tentunya dengan cara ngolah vokal ya di output dari mulut
Dengan aku sing kulino ngerti suarane dhek sing alusan ngono kae. Tiba-tiba lho kok kayak gini. Wah, ini serius gitu Gitu sih. Bahkan aku juga tidak mengarahkan gitu loh untuk karena kan aku kulino ngrungokke sing musik-musik yang dengan kasar gitu ya, yang karakter vokalnya dikasarin ekstrim vokal gitu. Cuman dengerin dia mengekstrimkan dirinya sendiri itu menurutku udah wow, pencapaian banget gitu sih. Oke, luar biasa. Gila. Berarti di luar kebiasaannya dia ya aslinya. Betul. Ya. Dan bahkan baru ini deh kayaknya dia nyanyi yang seperti ini. Makanya mungkin tadi dia merasa asik untuk berproses ketika kreatif itu mungkin salah satunya karena dia bisa merdeka dengan olah vokal yang baru bisa nongol sekarang. Gitu. Ya. Oke, itu tadi Amuk. Nah, setelah ini lanjut aja ini. Kayaknya asik nih lagu yang berikutnya nih. Lagu yang berikutnya apa ini judulnya tadi? Abadi. Ya. Bang, Abadi dulu Bang. Abadi ya karena lagi-lagi yang nulis lirik Tido ya kan tetap kamu yang tak secara pertanyaan dulu Dok. Dok. Jangan tinggalkan aku. Jangan nanti nggak ada yang deket sama Tido nanti. Nah itu loh. Dok, apa Dok yang abadi Dok? Abadi di sini nih apa ini? Abadi Nanjaya. Kok abadi Nanjaya? Melihat ada negara yang membunuh banyak warganya gitu. Oke. Ini berarti negara lebih nggak tahu. Nah, menurutku Munir, Marsina, orang-orang yang kemarin demo Indonesia Gelap tuh orang-orang yang namanya akan selalu aku ingat gitu. Dan menurutku mereka tuh nggak pernah mati gitu. Mereka tuh abadi gitu. Kayak lagu ini tuh aku sengaja bikin liriknya tuh repetitif karena aku 9 tahun sekolah di sekolah Katolik tuh aku selalu merasa doa-doa orang Katolik tuh merdu sekali, indah sekali. Kayak mereka punya kayak doa rosario, doa novena itu tuh doa yang diulang-ulang gitu, selalu terdengar indah. Jadi ini lagu yang aku tulis untuk doa kepada orang-orang yang menurutku mereka tuh hidupnya tuh abadi gitu karena mereka nggak cuma hidup untuk dirinya sendiri tapi hidup untuk kita gitu. Jadi lebih ke apa yang sudah mereka lakukan ya, gerakan apa atau hal apa yang mereka lakukan untuk banyak orang walaupun sepertinya bukan sepertinya tidak trigger dari orang lain tapi ya aku mau melakukan ini karena ini mau. Ya menurutku orang bener-bener mati itu kalau udah dilupakan kan. Nah aku tidak akan melupakan orang-orang ini. Jadi jadi mereka abadi gitu. Abadi ya. Jadi itu kenapa kamu memutuskan pakai judul itu. Oke. Begitu. Abadi. Ada cerita yang lain nggak ketika mengerjakan lagu ini gitu? Ada nggak? Ada cerita apa gitu atau Jeko mimpi apa gitu terus enggak kalau sebetulnya begitu. Judul project di DAW. Judulnya adalah Balad Garda. Balad Garda. Ya, kenapa Balad Garda? Nah, itu Mas, karena waktu itu tiba-tiba di suatu malam. Di suatu malam, saat tiba-tiba itu hujan deras. Mas Garda itu ngirim ini ya, riff ya di voice note. Ya ngirim video di grup WhatsApp lagu ini tadi. Jadi awal mulanya memang pengen membuat balad meneruskan materi dari Mas Garda. Oh begitu. Jadi seperti itu. Mereaksi apa yang sudah dikirimkan Garda gitu ya. Judulnya Balad Garda. Ada Balad yang lain nggak Mas Garda. Yang paling konyol itu ya. Paling konyol itu. Yang paling nggak konyol ada nggak?
Yang paling nggak konyol itu ternyata lagunya menep ya Mas. Menep ki apa ya? Iya, iya sama gua juga. Menep tuh semelah ya ora ya? Jeru, iya, dalam. Nah, kebawa gitu loh, sama si lagunya. Kalau di aku ya, karena aku juga mengalami kehilangan seorang ayah gitu kan, ayah meninggal terus. Ketika aku dengerin lagu ini, ternyuh itu adalah terharu. Terharu gitu sih. Ya, ini yang adalah terharu ya, kawan-kawan. Jadi nanti translatornya mungkin agak lebih gampang. Itu sih karena nggak tahu ya, dari bagan lagu terus lirikal yang repetitif kayak doa teman-teman orang Katolik. Itu rasanya kok memang mendoakan gitu loh. Dan dibenturkan dengan musik yang keras juga. Bagi aku yang seneng dengerin musik yang keras gitu, wah ini menep rasanya dalam nih. Dalam, ya. Kusuk gitu. Ya, bisa begitu. Kalau mungkin trivianya ini, aku waktu produksi lagu ini tuh menyadari Jeko tuh emang orkestrator yang jenius gitu. Kayak orkestrator yang jenius. Oke. Dia tuh nulis strings di chordnya. Itu kalau dibaca kotak-kotak MIDI-nya tuh, itu sitrus up gitu. Jadi bunyi. Jadi apa ya itu namanya apa ya tuh ya? Wah, ini boleh nih. Jadi bar MIDI-nya tuh bisa dibaca gitu kayak wah. Dibaca pakai mata kebaca Sitrus Abadi, didengar pakai kuping kok kontekstual lagunya kok apik gitu. Jadi wah emang agak lain ini Mas Jeko ini. Kamu sengaja ya? Kamu sengaja ya atau gimana? Gimana aja? Karena tugasmu lebih ke itu toh, orkestrator ya, itu kan. Ya, artinya kamu bertanggung jawab dengan orkestrasi di semua lagu di album ini ya kan. Sebenarnya ya sengaja nggak sengaja ya bisa dibilang iseng aja loh Mas. Jadi kayak iseng. Kayak gue garap apa lo ki? Pure iseng, sumpah. Iseng wae kok ngene. Nek iseng kayak ini di leboni Easter egg seru gitu loh karena aku terlalu apa ya istilahnya terpapar atau terlalu ngefans sama Mike Portnoy sebenarnya. Oke. Beliau itu di satu lagu di Dream Theater menyisipkan sebuah Easter egg berupa kode Morse. Isi. Itu. Oke, saya lihat dulu nanti teman-teman kalau mau biar diinsertkan ya. Oke, Sitrus Abadi. Ini nanti kalau mau diinsertkan. Ini dia tampilan. Ayah. Nambah-nambah gawean nganu Kang Edit. Terus. Gitu, beliau menyisipkan suatu Easter egg berupa kode Morse. Terus aku merasa, ini seru ya, memasukkan unsur non musikal yang sebenarnya bisa dijadikan musikal juga. Karena kode Morse itu kan ritme ya sebenarnya. Jadi bisa ya diatur berapa panjang pendeknya, ditempatkan di mana gitu. Cuman kode Morse wingi nang lagu kae wis ya apa ya liyane ya. Terus aku buka-buka Instagram, buka-buka TikTok, kadang tuh muncul video yang pasti beberapa teman-teman tahu yang modelnya misal kayak gambar peta Indonesia di Fruity Loop terus di play seperti apa gitu. Nah, aku terinspirasi dari situ terus apa ya tapi ya coba iseng nulis terus SIT bla 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 .2 abadi bla bla. Terus ketika di tak preview masih masuk akal sih secara bunyi. Terus aku cross check lagi. Aku cross check lagi secara penulisan di notasi balok. Tak placementnya di string karena kayaknya lebih apa ya, memungkinkan dimainkan di string gitu loh. Coba tak cek, masih playable lah. Gitu. Terus aku kirimkan ke teman-teman, sambung ke grup. Wes iki gue di input ya coba.
Terus waktu beberapa hari kemudian ke studio, kalian meh ndelok Easter egg tak gitu. Oh, sombong. Oh, Belum tahu. Sombong. Kalian mau lihat Easter egg gua? Ora ding, aku ngomong, wes ketemu dong Easter egg opo gitu kan. Oke. Terus tak bukain itu apa editor medianya. Terus itu tadi foto itu tadi. Ya foto yang itu tadi yang tulisannya Citrus Abadi itu ya. Gitu. Oke. Ya kurang lebih begitulah. Iseng-iseng aja sebenarnya. Ya. Iseng-iseng yang ternyata teman-teman juga menyukai ide itu. Oke. Ya. Tapi kamu melakukan ini cuma di lagu ini aja atau ada di lagu yang lain? Nah, tak takoni gue saya. Di lagu lain ada sih. Ada. Terutama di band yang lain juga. Enggak, yang ini yang project yang kalau yang ini Citrus mungkin ini. Apa ya? Sing Ada. di insert lah ya. Aku lupa juga ya. Ada. Yuk kalau mereka ya nanti dengerin terkaget, albumnya aja pas sudah rilis ya teman-teman. Ya. Kalau mereka terkaget berarti belum tahu belum pada tahu nih. Aku juga lupa sebenarnya. Oke. Kita tahan dulu soal itunya. Sebaiknya kita langsung ke lagu ketiga kali ya. Ya. Tadi apa judul lagu ketiga ini? Mata kosong dan tai anjing. Mata kosong dan tai anjing. Iya. Oh, wow, begitu. Oke. Oke, Bang, kita lanjut, Bang. Mata kosong, Bang. Mata kosong dan anjing. Susah ya. Oke. Jadi teman-teman, untuk episode 259 ini kita punya segmen baru ya. Kita coba. Kita punya panelis hari ini. Ada tulang awak ini. Kawan Bable Sagala. Apa kabar, Bang? Iya di sini aja atau mau di kamar? Jangan kamar mandi. Kamu kayak ini kameranya di sini. Oke, Ble. Sudah mendengar 3 lagu barunya mereka lah ya. 4. Kamu sudah mendengar 4 sama yang udah dirilis mereka kemarin kan. Nah, 1. Komentar dulu aja lah, Ble. Komentarmu dulu aja lah. Komentar. Kasih komentar. Komentar apa iki? Komentar. Yo. Gak apa-apa ya Cah ya. Lu enggak apa-apa no. Oh ya. Ngini, jadi begini. Ya enggak. Komentarku tuh soal musik kalian adalah ini kalau Joko Anwar nyewa Gojira untuk soundtrack filmnya gitu. Dengan budget Indonesia gitu. Oh no, jadi ada ambisi sinematik yang mungkin aku tahu dari siapa gitu. Di situ ada ambisi sinematik gitu di lagunya. Aku bilang Gojira mungkin karena gitarnya kali ya. Kalau drumnya enggak sih ya, jauh. Sorry ya coy. Aku disuruh jujur loh, ini Mbak Dit sebenarnya ini tangan palsu. Sebenarnya tangannya ada di bawah sini satu gitu loh, lagi nodong pistol. Gak boleh. Tapi dari yang aku dengar dari tadi siang, dari kemarin juga di kepalaku tuh nggak bisa nggak nginget Gojira ya. Walaupun oke lah, mungkin tidak kesana benar-benar kesana gitu loh. Kalau Gojira temanya apa? Kerusakan alam gitu. Kalau kalian lebih ke sosial politik lokal gitu loh. Tentang ya Abadi tadi, tentang tokoh-tokoh yang harusnya selalu kita ingat. Atau lagu yang di Spotify kemarin tentang pramuka dan seorang anak gitu. Itu soal itu gitu loh. Ya itu apalagi lagu yang itu ya, yang baru yang mungkin nggak diputar di sini. Yang habis-habisan ku dengar dari tadi siang sampai tadi jam 5 itu. Yang aku buat catatannya itu. Tapi ternyata setelah mendengar 3 lagu yang tadi diputarkan, jadi apa ya? Jadi memantapkan pikiranku terhadap
band iki. Gitu. Kalau ada selera-selera Eropanan gitu. Kalau mau dibilang ini nu metal 2000-an, enggak. Dibilang ini ekstrim metal juga bukan. Rock terlalu keras, gitu. Alternatif metal mungkin bisa jadi kayak gitu. Atau mungkin di catatanku tadi itu ada aku menulis sebentar ya. Niat nih gitu teman nih. Di catatanku adalah untuk band yang debut menurutku ini mewah gitu loh. Bahkan sampai ke level kelewat niat ngono loh. Ya bagus tapi ya gitu loh. Artinya kualitas produksi dan konsepnya sudah top tier karena ada Abang Sambung Penumbra di situ. Terima kasih, ya, terima kasih. Apa nangis iki oleh rasa nangis iki oleh ora? Kameraku neng kono. Kowe neng kono. Rasa protes kowe. Ya tinggal nunggu momen lagunya mungkin meledak gitu loh ya. Insya Allah, amin. Ya amin. Mungkin di mataku ini cocok buat orang yang suka rock alternatif gitu ya dengan aransemen yang lebih sinematik gitu. Lagunya itu karena kalian mengangkat isu-isu sosial gitu. Tapi tidak dikemas dalam satu dimensi gitu. Gitu. Ya termasuk band baru yang berani tampil kompleks dari awal. Biasanya kan band main aman tuh ya yang ngalah gitu loh biasanya kan kayak gitu. Itu kan biasanya band yang kayak gitu tuh. Itu main-main aman semua itu. Gitu. Nah, ini buat aku yang juga senang rock dan metal gitu loh. Citrus itu muncul sebagai band yang kayak yo bodo amat sama kuping orang, ini seneng sing penting gitu loh dan punya pesan yang ingin disampaikan gitu. Gitu. Jadi ya itu sih udah di catatanku, nanti terlalu banyak ini panjang banget ya. Jadi sementara komentarku begitu gitu. Enggak komentar lah kalau produksi tidak berani komentar saya. Ngawur nih iki. Nanti diajak ngopi sama Sambung gitu. Kuali ini. Mas Kenny mas ngopi wae karo aku udah ngobrol ngono lho ayo. Ngawur. Kowe becek. Lah monggo. Terima kasih Mas Babli atas responnya yang jujur ya. Soalnya akhir-akhir ini jarang pendengar musik yang jujur. Ngrungokke sithik, apik Mas. Tidak membangun sama sekali. Wong apik-apik tok ya suno ya apik sane. Gitu. Apa nih ya? Kuwi lho lah. Ora sabar pengen nyekel mic kayak si gondrong kayak. Aku merespon satu kata kunci ya. Tadi Mas Babli selalu menyebut sinematik. Mungkin karena ada orkesnya jadi terkesan sinematik gitu ya, kurang lebih. Tapi nggak tahu kenapa dari sejak Mas Sambung, Mas Tido, Mas Niko kirim materi ini yang kebayang di pikiranku tuh itu juga. Kok ini jadi melatari sesuatu loh, entah film, entah peristiwa, entah apa gitu ya. Jadi pendekatanku nggarap orkesnya, aransemennya juga kurang lebih pakai metode sinematik juga gitu kurang lebihnya. Karo apa itu aku mau ngomong apa sih? Lali aku Sambung ya. Oke Mas, ya terima kasih juga karena sudah memberi pendapat tentang band baru ini, dan saya tidak expect bahwa dirimu oke, maksudnya bisa menikmati kayak ginian. Jadi aku sepakat Mas, ternyata Mas Babli menangkap juga bahwa tadi nggak peduli masih suaranya, yang penting pesan tersampaikan dan kami suka, dan itu menjadi concernku di produksi juga. Aku enggak mau kalau rekaman yang zaman sekarang kan
full editing ya Mas. Bahkan per bar gitu kudu bener-bener on grid rapi. Kalau bisa nggak boleh buzzing dan bla 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 bla. Nah, Betul. sebenarnya ini keegoisanku. Aku bilang sama teman-teman, geng, aku nggak suka sama modern metal, tone-nya. Maaf teman-teman, ini telingaku ya. Aku punya pendapat bahwa modern metal yang sekarang itu soundnya, suaranya itu kebanyakan masih sama. Jadi aku pengen nyobalah. Dulu kan yang dikenal kan band itu nggak cuman lagunya, nggak cuman liriknya, bahkan tentang signatur suaranya lah. Itu Dan produksinya juga. Produksinya per band itu Pantera pedesi koyo ngono kae, ekstrim pedesi koyo ngono. Nanti bandingkan sama Megadeth yang gitarnya seperti itu dan kawan-kawannya di era itu gitu loh. Bahkan setiap band punya identitasnya. Makanya di Citrus ini, kupikir nggak perlu pakai reference track gitu. Mau ngejar kayak sopo ki. Oke, kita cari band yang serupa misalnya opo Epica, Nightwish dan kawan-kawan yang symphonic, bahkan mungkin Dimmu Borgir dan kawan-kawan lah. Kayaknya nggak usah deh, karena itu membuat kita nggak punya kebebasan untuk bikin album ini, nggak punya teman-teman, jadi nggak punya kemerdekaan itu tadi, karena kan mengincar merdeka ya, kita kan menyenangkan diri kita sendiri, baru dilempar ke kalayak luar. Karena kalau dari sini kami kami tidak suka dengan materinya, tidak cocok dengan kesepakatan bersama, bagaimana PD di luar untuk menyuguhkan ke teman-teman di luar itu loh. Jadi kami kita lupakan dulu tentang yang penting bersih itu tadi, karena bersih itu belum tentu punya nyawa kalau di pendengaranku. Dan di track-tracknya Citrus yang sekarang itu aku merasa lebih punya nyawa karena rekamannya jujur gitu loh. Bahkan ada beberapa gitarnya kepleset dikit. Ketika itu dipikir secara ini masih musikal gak sih? Masih kok, masih asik dan musikal aja. Ya tak lolosin, enggak apa-apa. Karena itu vibes-nya enak ki, enggak kayak desained banget gitu loh. Ya jujur dari tangan, dari hati, dari emosi ketika rekaman. Gitu sih Mas. Jadi matur nuwun karena Mas Babri tadi sudah menyampaikan tentang segitu, dan kami memang sepakat bahwa soundnya ya udah seperti ini. Ora modern yo ora apa-apa, ora tua yo ora apa-apa, iki Citrus. Ya mungkin quote-nya malam ini adalah pada akhirnya itu menjadi tidak penting. Oke, ngomongin produksi sedikit ya, karena sama-sama cah produksi ya toh. Jadi quote-nya malam ini adalah, kalau dari aku adalah, menurutku sekarang band itu harus sudah berhenti mereferensi dirinya dengan band lain. Stop bullshit menurutku itu. Jadi kalau pada akhirnya band itu terdengar seperti A, seperti B, itu adalah hasil buah pikir dari band itu dan hasil dari proses kreatif di produksinya gitu. Tapi baru rekaman udah ngomong, kok mixingannya kayak iki, kok editingnya kayak iki gitu loh. Kayak band A, band B. Aku pengen bandku terdengar kayak A, B gitu. Yo mungkin itu apa ya? Aku mencoba mencari bahasa yang lebih sopan gitu, tapi sulit sekali gitu. Aku ngerti, tapi arep ngomong apa ngerti aku. Ya mungkin sudah, mungkin bahasanya begini, mungkin sudah tidak begitu relevan mungkin ya. Nah kayak gitu. Sopan dan aman. Iya gitu. Jadi mungkin gitu sih ya. Aku meng-highlight produksinya yang sejujurnya khas Sambung banget gitu. di kupingku gitu. Tapi kalau lagu ya itu tadi, aku cuma bisa ngomong sampai situ aja. Gitu Ki. Ya. Terima kasih untuk tulang awak. Terima kasih. Itu tadi Babli sebagai panelis ya. Mungkin ada satu deh yang mau menanggapi atau ngasih respon dari penonton. Bang Gulam boleh lah ya Bang ya. Oke.
Silakan Bang. Kasih ini aja apa ya komen lah, komen atau apa. Monggo. Wis tahu tak komen kok. Iya sebenarnya kalau misalkan 4 orang lain tadi kan banyak yang ragu ya apa kayak musik gua tuh apa sih sebetulnya gitu. Aku malah lebih sepakat ke arahnya Mas Sambung gitu. Bahwa ini masuknya ke metal emang gitu. Persis apa yang dibilang Mas Sambung dari segi apa komposisi dan lain sebagainya, kegarangannya ya udah ini mah masuk ke metal. Dan kalau nggak salah aku juga bilang di single pertama, di review single pertama itu aku bilang kalau nggak salah ini masuk ke arahnya alternatif progressive metal gitu jadi ya kalian bisa mendeklarasikan musik kalian di situ sih ya. Dan aku ngerasa juga ini Citrus ya bener-bener jadi band idealis aja akhirnya. Sulit nih jualannya. Gak laku, ini susah nih jualannya nih. Tapi bener, ya udah sih enjoy aja sih ini. Ya bakal nemu pasarnya sendirilah nanti gitu. Itu aja lah. Terima kasih Bang Gulam. Jadi sudah sah nih dibilang kalian adalah metal. Produksi sak gelem dhewe ora apa-apa. Wani pancal wae raketang mengko payu ra payu pikir keri gitu kan. Oke. Terima kasih untuk panelis, terima kasih untuk yang sudah berkomentar Bang Gulam. Yang mana bocoran nih episode berikutnya Bang Gulam nih panelisnya nih. Oke. Berarti sekarang kita langsung ke segmen yang paling ditunggu. Paling ditunggu di Debarbar ya. Nah, ada apaan tuh? Apa ini Bun? 2 set, oke. Oke, kita ada, ini semuanya yuk ngobrol yuk. Oke. Silakan ambil masing-masing satu. Bebas, yang mana aja. Jangan meneh. Ora popo, gak popo. Sing ndi kowe, Arpan. Oke, terus satu lagi boleh langsung aja. Langsung aja. Silakan ambil. Oke. Ya, tunggu dulu. Tunggu. Yuk, enggak 2, langsung 2. Loh, lah iya toh, bener toh? Loro kan? Dua-dua kan? Dua-dua kan? Oke. Kita mulai dari Ceko dulu. Silakan dibaca yang pertama tuh. Apa ini? Apakah itu? Yang mana aja bebas. Oke. Kalau kamu bisa milih pekerjaan apa aja buat kamu pengen jadi apa? Nah, pengen jadi apa, Jack? Nah, saat ini pekerjaanmu apa? Kamu juragan warung kopi kan? Isinya barista. Barista, oke, barista. Barista, kowe pengen jadi? Enggak. Kalau sekarang kerjanya sebagai barista. Nah, terus ini untuk jawaban ini? Mengutip lagunya Mas Gandhi Sehat, yang penting gak jadi yang penting gak jadi orang tak terus nah, jadi apa aja ya? Apa aja yang penting seneng sih Mas ya mungkin. Yang penting senang. Yang penting hatinya senang, hatinya nyaman. Pikirannya sehat. Jam kerjanya pendek, gajinya gede gitu ya. Waduh, orang minggu nek sing film. Kayaknya semua orang juga mau tuh. Oke, jadi apa aja ya? Oke, jadi apa aja. Jadi silakan kalau mau meng-hire Ceko untuk jadi apa saja. Ceko all round. Oke, Ceko all round. Kita lanjut dulu. Dikit yang 2. Tidak apa dong? Yang mana dulu? Menurut kamu apa sifat yang nggak bisa kamu ubah dalam diri kamu? Nah, kenapa sifat tersebut nggak bisa kamu ubah? Waduh, apa ya? Apa? Nggak bisa kamu itu tadi? Kalau aku mungkin terlalu banyak pertimbangan kalau ngapa-ngapain kayak apa istilahnya cah zaman saiki overthinking. Nah, mungkin apa ya yang bikin nggak bisa berubah apa ya? Tapi menurutku kadang-kadang overthinking juga nggak buruk-buruk amat juga, gitu. Jadi tapi itu sulit aku ubah sih dari dulu emang kakean pikiran. Tapi pemikir. Ya sudah kita nikmati saja gitu. Oke, Niko, silakan. Ceritain hal terberat
yang pernah kamu alamin. Sing si jenisnya wae Mas. Wah. Sini sih. Ya. Ceritain hal terberat yang pernah kamu alami. Oke. Apa ya Mas? Apa? Paling dulu zaman SMA nggak keterima De Brito sih Mas. Kamu pengen masuk De Brito tapi kamu Oh, nggak lolos. Itu berat soalnya aku dari kelas 2 SD pengen masuk De Brito Mas. Alasannya? Alasanmu pengen masuk De Brito itu apa? Soalnya bapakku De Brito. Oh, Jadi dari kelas 2 SD itu sering main ke sekolahan memang. Kalau dari situ main ke De Brito gitu. Dari heeh. Bapakku nyapunya oral lah. Pak. Jadi Itu memang sudah di brainwash kamu berarti kamu sama iya. kamu. Sementara kiriku ini nggak bersyukur masuk sana kayak. Loh. Oh, iso gak ono to wong ra ketemu De Brito ngono. Jadi yang terberat untukmu Iya, sampai saat ini adalah kamu gagal masuk De Brito, tapi Iya. kamu berhasil masuk ke PL ngasih terus. Oh, si terus. Masih hafal. Enggak usah. Oke, kita lanjutkan dulu. Ini sepertinya aku Apa? minta izin dulu sama istri ya. Oke, Karena boleh. cukup sensitif Boleh. ini. Kebetulan bojo saya ada di sana. Oke, ya bilang dulu. Dah, Mbak Dio. Bilang dulu. Deh ngene deh. Iki pertanyaane rada sensitif. Dadi aja dikomulih ya. Kamu tetap temenan nggak sih sama mantan-mantan kamu? Bayangno wi. Piye wi? Jal. Memancing pertikaian. Iki urusannya dawa iki soalnya. Sesa mobil barangnya aku tekan Loh, tekan semua ya. Ya, kayak direkam nih. Jadi iso ono masalah iso ini lu kamu itu. Gesek, love you. Temenan sih kalau yang dianggap temenan itu adalah kontak-kontakan terus saling respon story atau apapun enggak. Tapi dari follow-followan mungkin beberapa masih, beberapa hilang kontak karena can hilang wae gitu loh. Oh mantan saya banyak dan istri saya udah tahu semua kalau itu aman. Oh iya, itu udah aman, pilotol aman. quest kulino. Jadi kalau tetap temenan sih masih tetap temenan karena tidak aku mantan kok ngopo to we. Enggak aku bukan tipe yang seperti itu, cuman yo sak madione aja. Sama Dioni aja. Cuman sampai saat ini tidak pernah saling kontak dan saling menggoda. Oke, Gitu. jadi ya. Bangga loh aku Nah, dhewe dia- bojomu iki loyal bro Jan. Gayeng lah. Gitu. Oke, aman ya? Oh iya langsung dari kamu. Oh, langsung? Langsung aja. Sebutin Dibalik 3 sifat buruk yang ada dalam diri kamu dan Oke. kalau bisa apakah kamu ingin menghilangkan sifat tersebut? pertanyaan. Nah, ini salah satunya berkaitan dengan mantan tadi. Oke. Oh, nyambung boleh. Oke. Sifat buruk. Jenenge ya, kayak jenenge. Jenengku Oke. sambung. Sifat burukku yang pertama cuek. Oke. Jadi kayak mantan itu tadi, harusnya orang-orang itu wah dia kan mantan sampah gitu kan. Oke. Sampah. Bagiku ya tidak aja ya mantan ya wis luweh ngono lho. Oh, iya. Wis rampung ya udah selesai. Nah, cueknya itu terlalu ekstrim. Jadi kehidupan sehari-hari ya cuek lah, pokoknya cuek lah. Itu satu. Terus kedua karbitan. Hobi. Nah, ini tahun kemarin setahun aku ngepit ngono kae. Aku ngepit ngumpul ke perintilan ngono kae aneh-aneh wagu ngono kae pokoke. Pit-pitan iki. Saiki pindah lagi. Sebelumnya ngulik tentang perang dunia, Oke. ngulik tentang pesawat. Oke. Sekarang itu 2 tahun yang lalu. Sekarang balik lagi ke angkatan darat. Oke. Senjata aku ngulik. Jadi karbitan Oke. jadi siklusnya ini loh. Apa sih? Random tapi randomnya terlalu dalam gitu loh. Jadi mungkin berapa deh? 3 bulan sekali ya? 4 bulan, 5 bulan. Itu nanti ganti lagi. Kui hobi apa probation gitu Aku loh, udah sasinan ngerti nih. bang. Aku udah ngerti gue. Tapi wagu lah itu. Itu yang kedua karbitan. Oke. Lalu yang ini mungkin ini boleh tanya bojoku nggak? Boleh, enggak apa-apa, boleh. Satu boleh. deh, beri satu yang aku jelek. Lo piye iki? Oh ya wes, ya wes. Ya wes.
Oh sempurna. Oh my. Oh aku kayak gini, egois kali ya. Aku terlalu impulsif sing mau kae karbitan kuwi mau impulsif kuwi. Ngerti-ngerti tuku opo ngono kae mung tahan 3 bulan. Nah, terakhir aku tuku lemah. apa? Ora ngerti-ngerti tuku lemah, tuku Oh, kuwi ra lemah. dedet, Pak. Danane sing Ya sapa ngerti ngono lho, sapa ngerti. sing rono duite iki. Apa ta mau? Egois. Nah, jadi aku itu lebih individualistis. Jadi mikir dhewe nggo awake dhewe gitu loh. Wong orang-orang di sekitar itu tak anggap sama denganku. Nah. Jadi kalau aku merasa ini kadang bisa positif bisa negatif ya. Kadang misalnya dia sedang terluka dan butuh tak approach gitu untuk mungkin kalau orang terluka hatinya kan butuh teman gitu. Kalau aku enggak, tak diemin aja. Ya maksudnya kan kuwi masalahmu yo. Okay. Aku ora butuh, aku nggak butuh masuk, nggak butuh dodok, bahkan itu sampai ke istri ngono kae. Jadi pun misalnya ojo diceritake lah ya kita ya. Iki meh wae lho iki. Dah ya itu ya. Oke, Dan boleh. Berarti apakah kamu ingin menghilangkan sifat tersebut? Nah, Aku tidak, karena nah, aku karena itu sudah jadi satu sama kamu ya. dan enjoy Oke, karakter nah, ini gitu. Aku kue impulsif. Ngono kuwi. Pang. Terus udah ya? Oke, sudah lanjut Niko. Nah, kayak gijolan, ayo. Ceritain pengalaman dihianati yang pernah kamu alami. Nah, pengalaman dikhianati. Jadi pernah tuh Mas, waktu itu aku ada band toh. Oh, ada band? Heeh. Ada band? Punya band. Punya band. Heeh. Waktu itu tuh baru latihan gitu. Aku intinya izin nggak bisa lah. Baru nggak bisa latihan. Orang-orangnya bilang yaudah nggak apa aman. Oke. Sesuai aku di-kick. Aduh. Kan bisa dibicarakan ya. Sesuai dicutat. Itu yang pertama kali atau sudah yang berapa kali tuh? Pertama dan terakhir harusnya. Pertama dan terakhir. Ya, semoga itu. sih terus enggak sih. Terus aja ngono ya terus. Kancane dijak omongan sik sing apik ngono lho. Delok sesu. Oke. Enggak tahu ya. Tidak. Apa hal yang kamu sesali dari hubungan sebelumnya? Wah, saya tidak pernah menyesal, jadi tidak ada penyesalan. Gimana? Sik, cepat sekali ini tadi. Apa hal yang kamu sesali dari hubungan sebelumnya? Nah, tidak ada. Tidak Saya ada? tidak pernah menyesal ya. Ya karena Yang sudah berlalu tuh Weh. Ora. Ora. makanya tidak ada penyesalan ya. Enggak kan jadi pelajaran. Oke. Jadi tidak disesali. Tidak disesali tapi dipelajari. Ya, itu. Dipelajari kira-kira besok gimana lagi gitu ya. Gitu. Jadi lagu lah lumayan toh. Oh, begitu. Jadi Waduh. Jadi, tidak ada yang disesali karena ya kita ya karena kamu nerimo kuwi mau. Nerimo ing pangdum. Nerimo ing panggon. Nah, itu. Oke, boleh. Lanjut. Ceko. Iya. Oke, Cek, terima kasih. Palah deh. Malah bahagia tak tambahin mana lho ngerti. Yo. Ayo. Apa coba? Ceritain pengalaman ngedit paling aneh atau paling ngeselin. Ora ono nih. Sik ora ono iki ora ono sing aneh dan Ora ono sing tidak ngedit. Mosok toh. Mungkin apa ya? Ono lah. Pernah suatu kali itu jadi aku ke kosnya gebetanku. Heeh, oke. Terus daerah mana tuh? Ada kono kae. Terus tak WhatsApp kae. Aku di bawah, kamu turun dong. Oke. Terus tak jak ndodok nang ngarep kos. Teh? Oh, cuma Dodok. nongkrong di depan kosan wae ya. Emang ndodok melihat rasi bintang gitu. Ada banget. Ya aneh sih memang sih. Aneh sih. Kue moro ning kosane datang ke kosannya. No. Ditolak nih. Terus, "Dek, aku di bawah." Ditolak men. Aduh. Ya jelas ditolak. Jadi ya makanya deket-deket lah sama Tido. Kan kamu kan nggak deket sama Tido kan. Deket-deket lah. Ya, udah nggak usah nangis. Cuci muka dulu sana. Kamar mandinya di sana. Oke.
Jadi itu semua menutup rangkaian jari. Itu semua menutup apa yang kita lakukan hari ini The Barbar volume 259. Sekali lagi boleh kasih tepuk tangan buat Citrus, buat kalian semua yang udah hadir di sini. Ayo puji aku. Puji aku. Terima kasih buat XT Cafe and Resto. Yang sudah memberi tempat, memberi wedang, dan untuk pertama kalinya The Barbar ada ladennya ini tadi ya. Tiba-tiba punya laden. Oke. Sepertinya kita sudahi saja sampai sini. Udah terusan, enggak dong ya. Oke, saya Gigi Prayogo, terima kasih, selamat malam. Citrus pamit, kami pamit, The Barbar pamit. Terima kasih. Terima kasih semuanya, terima kasih The Barbar.